dimulai dari pembahasan iman. Dalam pokok pembahasan masalah keimanan. Dan antum kalau tahu pembahasan masalah ini, antum tidak akan temukan pembahasan ini kecuali dalam dakwah yang mengajak kepada akidah yang benar. Kalau dilihat dari materi-materi kurikulum dari sekolah madrasah dan perguruan tinggi, ini tidak tersentuh persoalan ini sama sekali. Tidak tersentuh sama sekali. Yaitu dimulai dari definisi iman itu apa. Kemudian yang kedua adalah masalah iman itu bertambah dan berkurang. Yang ketiga adalah amal bagian dari iman. Kemudian apa saja cabang-cabang keimanan? Apa saja yang membatalkan keimanan? Apa buah dari keimanan bagi manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat kelak? Wah, banyak pembahasan di sini. Yang ini nanti dibahas secara ringkas sekali di sini. Makanya saya senangnya kitab yang kita bahas ini secara ringkas menyentuh itu semua. Menyentuh itu semua. Baik, di sini dimulai tadi definisi iman secara etimologi, secara bahasa. Karena iman itu dari bahasa Arab, maka mengambil pengertian iman itu harus dari bahasa Arab. Kenapa saya katakan ini? Sekarang ini di dalam penelitian saya temukan ada orang berusaha mendefinisikan sholat dalam bahasa Indonesia dibalikkan oleh dia dalam bahasa Indonesia. Ini tidak benar karena istilah-istilah agama itu harus dilihat dari sisi syar'inya, dari sisi dalil-dalilnya. Bukan didefinisikan secara iman secara bahasa. Karena asli bahasanya kata-kata iman itu di dalam bahasa Arab. Maka itu kembalikan. Dalam bahasa Arab kata-kata iman ini memiliki banyak makna. Tetapi sebagian ahlul kalam itu mereka mengatakan tasdik saja. Nah nanti sebetulnya apa? Maka oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan yang lebih pantas dikatakan arti iman itu di dalam bahasa adalah ikrar. Kenapa? Ikrar itu mencakup al-qaul wal amal. Jadi keyakinan hati dan perbuatan hati. Kalau tasdik saja atau qaul qalbi. Nah oleh sebab itu kalau kita boleh tahu kita. Tetapi secara umum tasdik disebutkan oleh tasdiqul qalbi. Ada yang mengatakan adalah pembenaran yang ada dalam hati, kepercayaan dalam hati. Itu secara bahasa kepercayaan, tapi bukan seperti definisi secara syar'i, secara istilah, terminologi. Nah, yang jadi patokan di dalam istilah ketika menjelaskan suatu masalah adalah terminologi, bukan bahasanya. Kenapa? Kalau umpamanya sholat diartikan secara bahasa artinya doa. Kalau antum pakai istilah bahasa dalam istilah sholat, berarti antum kalau sudah berdoa sudah sholat. Nah kacau jadi nanti. Ya, nah begitu pula definisi yang lain-lainnya. Puasa dalam bahasa artinya apa? Menahan. Kalau sudah menahan makan minum berarti sudah puasa. Apakah dipakai arti secara bahasa? Tidak, tapi arti secara terminologi atau istilahi atau syar'i. Makanya yang ketika berbicara suatu pembahasan, yang jadi patokan adalah masalah pengertiannya secara terminologi atau syar'i. Kenapa ini jelaskan Ustaz? Karena ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah dan lain-lainnya, mereka mengartikan iman itu hanyalah tasdik saja. Hujah mereka apa? Itu sudah ijma' al-lughah katanya. Iya, secara luar ya ijma', tetapi secara syar'i dijelaskan oleh penjelasan Al-Qur'an dan hadis serta perkataan para ulama salaf. Ini sebetulnya banyak rentetannya ke belakang. Karena mereka salah definisi iman akan salah definisi kufur. Jadi tidak gampang itu. Pembahasannya sangat luas sebetulnya seperti saya katakan tadi. Kalau salah mengartikan sholat, jadi bermakna lain deh ketika konotasinya nanti. Makanya kalau orang salah mengartikan iman, dia salah mengartikan kufur. Salah mengartikan tauhid, dia salah mengartikan syirik. Berefek itu.